Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dr. Rahmat Adi Irawan dari Klinik Syafa Medika. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang hitan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa hitan itu memiliki beberapa metode. Metode yang sering dilakukan, beberapa metode yang sering dilakukan seperti metode hitan manual, metode hitan menggunakan super ring, kemudian menggunakan counter, kemudian menggunakan ada yang disebut dengan klem. Nah, banyak sekali sudah berkembang pesat metode yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan proses hitan. Nah, pada perjalanannya, pada proses yang dilakukan oleh semua tenaga kesehatan, tentunya ada beberapa kendala yang sering timbul. Padahal SOP sudah dilakukan, kemudian prosedur sudah sesuai dengan apa yang sudah seharusnya dilakukan, tetapi kendala ini masih sering terjadi. Seperti yang sering kita temukan itu adalah perdarahan, kemungkinan kulup masih terlalu panjang, atau luka yang tidak sembuh-sembuh, bentuk yang kurang presisi. Nah, semua masalah-masalah ini sebenarnya sering terjadi atau bahkan bisa selalu terjadi pada setiap metode hitan. Lantas apa yang dapat meminimalisir kondisi seperti ini? Tentunya yang pertama itu adalah teknik yang dipilih oleh operator. Teknik yang dipilih oleh operator ini sangat menentukan sekali hasil dari hitan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Yang kedua itu adalah skill yang dimiliki oleh yang melakukan hitan. Jadi skill ini bukan sekedar teori yang dipelajari, tapi seberapa banyak jam terbang operator tersebut, kemudian seberapa tajam operator tersebut memahami teknik hitan, dan seberapa fasih operator tersebut menggunakan teknik hitan yang dilakukannya. Nah, jadi ada satu metode, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan kupas, yaitu ada metode lem. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu tentang metode lem. Di sini saya akan sedikit bercerita bagaimana hitan dengan metode lem ini akan menghasilkan hitan yang lebih presisi, lebih nyaman, lebih praktis tentunya dengan praktisi hitan yang sudah berpengalaman. Jadi apa itu metode lem, teman-teman sekalian? Bagaimana melakukan proses dari hitan dengan metode lem? Jadi begini, teman-teman sekalian. Hitan menggunakan metode lem atau lebih dikenal dengan metode sealer. Jadi metode lem ini sebenarnya gabungan dari metode laser. Laser yang digunakan adalah electrocauter. Jadi pada saat pemotongan kulup di bagian penis, di bagian ujung penis, itu kita menggunakan electrocauter. Gunanya apa, teman-teman sekalian? Gunanya adalah untuk meminimalisir perdarahan. Jadi kalau kita biasanya pakai metode manual, itu perdarahannya luar biasa, bisa beberapa menit, bahkan bisa beberapa jam kita melakukan penanganan dari perdarahan pada hitan manual. Nah, pada hitan lem ini atau hitan menggunakan sealer, pemotongan itu dilakukan dengan metode electrocauter. Jadi kita pakai electrocauter di sini. Nah, electrocauter ini akan memutus
atau mendep seluruh pembuluh-pembuluh darah yang mengeluarkan yang berpotensi dalam perdarahan. Sehingga pada metode electrocauter atau metode lem menggunakan electrocauter ini akan meminimalisir perdarahan. Kemudian pada proses selanjutnya hasil potongan ini tidak langsung dijahit, teman-teman sekalian. Jadi setelah dipotong menggunakan laser atau electrocauter tadi, perdarahan akan minimal. Setelah itu dilakukan sealing ya, dilakukan pengeleman di sekitar bekas luka hitam tadi. Nah, setelah itu selesai, teman-teman sekalian, sudah di lem, akhirnya diberi antiseptik, setelah itu selesai. Nah, jadi metode hitan menggunakan lem ini sebenarnya sudah dilakukan di beberapa kota, teman-teman sekalian. Di klinik Safa Medica sudah melakukan ini, teman-teman sekalian, dan hasilnya pun sangat memuaskan. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam metode hitan menggunakan lem tadi, kita bisa menggunakan pemotongan menggunakan electrocauter yang akan meminimalisir perdarahan. Kemudian hasil dari electrocauter ini tentunya akan lebih presisi. Kemudian karena perdarahannya semakin sedikit, teman-teman sekalian, maka kemungkinan untuk terjadi infeksi juga semakin kecil. Setelah itu dilakukan pengeleman, tentunya tidak ada bekas jahitan pada hasil dari pemotongan dari electrocauter tadi. Nah, jadi tentunya hasilnya akan lebih rapi, lebih presisi, tidak ada alat-alat yang menempel setelah hitan, dan yang paling pasti itu adalah waktu yang diperlukan dalam melakukan teknik hitan menggunakan lem ini sangat singkat sekali, teman-teman sekalian. Karena perdarahan tidak ada, infeksi jarang terjadi, hasilnya lebih presisi, jahitan tidak ada, maka kesembuhan dari teknik hitan menggunakan lem ini bisa sampai hanya diperlukan 1-3 hari saja. Nah, di klinik Safa Medica telah menyiapkan teknik hitan menggunakan lem. Jadi bagi teman-teman sekalian yang memiliki anak yang waktunya sudah pas untuk dihitan, silahkan daftarkan diri segera anak-anaknya. Kita akan lakukan metode hitan menggunakan lem. Nah, untuk biaya tentunya sangat terjangkau sekali, teman-teman sekalian. Nanti bisa dikonsultasikan langsung ke klinik Safa Medica, bagian admin kita, nanti akan dijelaskan. Kemudian anak-anak pun juga kita fasilitasi dengan beberapa hadiah yang tentunya akan membuat hati mereka lebih senang untuk melakukan hitan, lebih berani lagi, dan lebih nyaman tentunya, teman-teman sekalian. Oh iya, selain itu teman-teman, di klinik Safa Medica sudah ada metode free needle injection atau bius tanpa jarum. Jadi tidak usah takut, nanti anak-anaknya akan lebih nyaman dengan metode ini. Dan satu lagi, ada pertanyaan yang sering diberikan oleh para orang tua, kapan dok ini bisa mandi? Nah, untuk khusus metode hitan menggunakan lem, itu 1x24 jam atau 1 hari setelah pasca hitan itu boleh langsung mandi. Jadi tidak usah khawatir, setelah melakukan hitan 1 hari kemudian boleh dipersilahkan untuk mandi, dibersihkan langsung, tidak ada masalah air mengenai luka dari bekas hitan, karena kita sudah lem rapi dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan saya hari ini tentang metode sealer atau metode hitan menggunakan lem. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf jika keterangan saya ada yang kurang pas, itu murni dari kekurangan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.